Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Vivi Mairina. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya dan bunyi. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tidak terlepas dari yang namanya bunyi. Mulai dari saat kita berbicara, mendengarkan suara kendaraan, mendengarkan lagu favorit kita, serta saat kita mendengarkan teman kita sedang berbicara. Dari fenomena-fenomena di atas, banyak hal penting yang dapat bisa kita pelajari. Bukan hanya bagaimana bunyi tersebut bisa dihasilkan, tapi sampai di mana bunyi bisa terdengar. Para fisikawan, insinyur, dan ahli biologi mempelajari fenomena-fenomena tersebut sampai alat-alatnya ada, agar orang-orang tahu bagaimana manusia dan hewan seperti gajah, kelelawar, ikan bisa mendengar. Bunyi adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik. Bunyi sama juga dengan gelombang. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang bunyi dibedakan atas dua. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang transversal ini contohnya tali dan ombak. Gelombang transversal merambat tegak lurus arah getaran. Sementara yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini contohnya bunyi. Bunyi tersebut merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan meregangkan udara atau medium di sekitarnya. Bunyi membutuhkan medium untuk dapat merambat dan terdengar sampai ke telinga kita. Contoh, saat suara speaker atau musik terdengar oleh telinga kita, artinya gelombang bunyi merambat melalui udara dengan merapatkan dan meregangkan udara. Bicara soal bunyi, kita pasti sering dengar soal nada. Nada terbagi atas dua. Ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung besar kecilnya frekuensi bunyi. Jadi, semakin sering udara digetarkan, semakin tinggi frekuensi gelombang bunyinya, dan semakin tinggi nada yang dihasilkan. Pada umumnya, manusia bisa mendengar bunyi di rentang 20 sampai 20 ribu Hz. Rentang ini disebut dengan audiosonik. Untuk frekuensi di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Yang bisa mendengar yaitu hewan berupa gajah dan hiu. Sedangkan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Hewan-hewan yang bisa mendengarkannya yaitu lumba-lumba dan kelelawar. Selain nada, ada juga yang namanya volume suara. Agar suara tidak kencang atau pelan sampai suara tidak terdengar, itu tergantung volume suara yang merupakan kekuatan bunyi, yang tergantung pada amplitudo gelombang bunyi. Semakin besar amplitudonya, semakin kuat bunyinya. Kekuatan bunyi dinyatakan dengan intensitas bunyi atau dilambangkan dengan I, yang didapat dari gaya gelombang bunyi atau P dibagi dengan luas permukaan yang dijangkau bunyi atau A. Selanjutnya kita akan membahas gelombang cahaya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang cahaya termasuk gelombang transversal, yaitu yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jika berdasarkan medium, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Cahaya sebagai gelombang memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan gelombang-gelombang yang lain, yaitu yang pertama pemantulan cahaya atau refleksi. Pada pemantulan cahaya ini berlaku hukum Snellius, yaitu besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Yang kedua, pembiasan cahaya atau refraksi.
Pembiasan cahaya atau refraksi adalah merupakan peristiwa perubahan kecepatan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Yang ketiga, penguraian cahaya atau dispersi. Terbentuknya warna pelangi merupakan contoh dari dispersi, yaitu Mejikuhibiniu. Terbentuknya pelangi merupakan contoh penguraian cahaya, yaitu dari cahaya putih menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya putih melewati prisma, lalu diuraikan atau mengalami dispersi, diubah menjadi cahaya monokromatis. Yang keempat, interferensi atau penggabungan. Hanya dapat terjadi dua berkas cahaya yang koheren. Koheren di sini artinya berkas cahaya atau sinar memiliki satu frekuensi yang sama, yang kedua amplitudo yang sama, yang ketiga beda fase tetap. Jika ada dua cahaya koheren ketemu, maka akan terjadi interferensi cahaya atau penggabungan. Ada dua jenis interferensi cahaya. Yang pertama, penggabungan yang saling menguatkan. Yang kedua, penggabungan yang saling melemahkan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.